Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 211506068 dari kelas PSDC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal tentang rancangan sistem informasi kinerja keuangan berbasis Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Nah, di sini jurnalnya diciptakan oleh Mahrus Ali dan Hadi Sucipto dari Universitas Hasyim Asri, Fakultas Teknologi Informasi. Jadi mengenai jurnal ini, jadi jurnal ini akan membahas mengenai rancangan sebuah sistem informasi, yaitu mengenai kinerja keuangan. Jadi untuk hasil dari penelitiannya itu instansi itu akan dapat mengetahui rancangan detail setiap aktor atau pelaku yang menjalankan sistem ini menggunakan UML dan desain table yang diimplementasi menggunakan database MySQL. Selanjutnya untuk metodologinya, di sini penelitian ini menggunakan metodologi berbasis kuantitatif dengan perancangan desain berbasis object oriented dan menggunakan UML. Lalu untuk di sini perancangan UML-nya yang pertama ada use case system. Di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama ada teller, admin, yayasan, dan BP. Nah, untuk penjelasannya, jadi di sini untuk teller dia bakal dapat mengakses input pembayaran siswa, dan untuk admin sendiri dia ada dapat menginput tahun ajaran, validasi pembayaran dari teller, input data master jenis pembayaran, serta input data master siswa. Dan juga admin di sini bakal bisa input data master kelas dan jurusan, input data master pegawai atau pengelola, dan input data master jurusannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu selanjutnya untuk yayasan, dia di sini bakal menganalisa kinerja keuangan, dan terakhir itu ada BP itu untuk monitoring tunggakan. Jadi itu fungsi 4 aktor ya yang ada. Selanjutnya di sini ada use case diagram level admin ya untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai aktor dari admin. Di sini untuk use case-nya untuk admin dia bakal login, lalu dia bakal bisa masuk ke dashboard. Nah, dari dashboard ini dia bakal banyak pilihan. Yang pertama ada ke pegawai, lalu ada ke kas keuangan, lalu ada ke pengelolaan sistem, ada ke data siswa, ada ke setting, ada ke sirkulasi data, dan juga bisa keluar. Jadi untuk use case diagram level admin ini banyak banget yang bisa dilakukan oleh admin. Di sini berhubungan juga dengan rancangan UML tadi. Nah, di sini. Ini untuk pembahasan lebih detailnya. Jadi saya jelaskan satu contohnya di user pengelolaan sistem. Nah, jadi di sini admin bisa mengedit user dan menghapus user. Lalu juga misalnya di sini di bagian pegawai, di sini admin dapat mengakses honor pegawai, lalu juga dapat mengakses kategori pegawai, rekapitulasi honor, dan juga rekapitulasi pinjaman, dan juga induk pegawai. Itu jadi untuk use case diagram level adminnya. Nah, ini merupakan penjelasan aktor pada level admin ya. Di sini admin merupakan aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan sistem informasi. Jadi intinya admin di sini bisa mengelola terhadap data siswa, laporan pendapatan, pengeluaran dari pegawai, dan konfigurasi setting atau sistem, serta pemberi hak akses untuk sistem. Nah, untuk mengakses fungsi ini, admin tuh harus login sebagai admin terlebih dahulu ya di awal sini ya, admin harus bisa login untuk mengakses semuanya ini. Selanjutnya di sini ada use case diagram teller. Nah, ini untuk teller dia tidak sebanyak admin tadi. Jadi untuk teller ini pertama teller ini merupakan aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap pembayaran siswa ya. Jadi
untuk pembayaran siswa itu hak aksesnya itu kepada teller. Nah, jadi fungsi teller ini untuk pengelolaan terhadap seluruh jenis pembayaran siswa, baik tunai maupun angsuran. Nah, syaratnya untuk mengakses fungsi tersebut itu teller harus login sebagai teller terlebih dahulu. Di sini kita lihat. Lalu untuk fungsi-fungsinya di sini kita bisa dilihat di dashboard user nih dapat pembayaran SPP, pembayaran angsuran, pembayaran siswa, cetak pembayaran, ganti siswa pembayaran, dan juga logout. Jadi itu untuk use case diagram teller. Hanya di sini ada use case diagram yayasan. Jadi aktor yayasan ini memiliki hak akses penuh terhadap pembayaran siswa. Jadi untuk fungsi teller itu kan pengelolaan terhadap seluruh jenis pembayaran siswa, baik yang tunai maupun setoran. Nah, untuk mengakses fungsi tersebut, itu aktor yayasannya harus mengakses login dulu sebagai teller ya. Lalu pada fungsi-fungsinya di sini kita bisa lihat di dashboard yayasan itu dia dapat melihat laporan seluruh pendapatan, bisa untuk lihat grafik, melihat laporan tunggakan, analisis dengan EVA dan EBIT, dan juga bisa logout ya untuk aktor yayasan. Jadi dia harus login sebagai yayasan dan baru bisa mengakses hak penuh terhadap pembayaran siswa. Seperti itu untuk aktor yayasan. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini terdapat beberapa kelas, yaitu ada kelas pembayaran siswa, setor pendapatan, analisis pendapatan, yayasan, admin, dan teller. Nah, untuk atributnya sendiri, di sini ada ID underscore pembayaran, ada NIS, ID underscore tabel, ID underscore pendapatan, nominal, sama tanggal underscore bayar. Nah, ini tipe datanya semuanya integer. Lalu di sini terdapat hitung total pembayaran, tipe datanya integer. Nah, untuk teller di sini terdapat NIP, atribut NIP, nama, level user, dan tipe data integer. Lalu di sini juga ada jam, dan tanggal bulan tahun, itu tipe datanya integer. Ini berhubungan langsung ke kelas pembayaran siswa dan juga kelas store pendapatan. Seperti itu, di store pendapatan juga ada beberapa atribut dengan tipe data integer, dan juga di kelas analisis pendapatan dengan IVE dan ABT ini juga ada beberapa atribut dengan tipe datanya juga integer semua, serta kelas yayasan ini ada beberapa, dan NIP, nama, level user. Ini yayasan ini merupakan turunan dari kelas analisis pendapatan. Begitu juga admin itu turunan dari store pendapatan. Selanjutnya ada activity diagram. Nah, jadi dari use case tadi, maka activity diagram itu kayak gini. Jadi ini activity diagram untuk login. Di sini ada aktor admin ya, jadi dia bakal masukin username dan password. Setelah masukin username password, dia bakal divalidasi proses. Nah, lalu di sini ada decision. Jika benar, maka dia aktornya bakal masuk ke dashboard. Namun jika salah, bakal tampil pesan gagal login dan bakal masukkan username dan password lagi untuk login. Selanjutnya untuk diagram logout ini cukup simpel. Di sini aktor memilih logout lalu bakal langsung masuk ke halaman login untuk login ulang. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram tambah data. Di sini aktor memulai dengan menambah data. Lalu dari tambah data dia bakal divalidasi, lalu ada decision. Jika validasi salah, maka bakal tampil pesan gagal dan mengulang lagi ke tambah data. Namun jika true, maka bakal masuk ke tempat tampil pesan berhasil. Selanjutnya ada activity diagram edit data. Di sini aktor bakal memilih data. Setelah memilih data, dia bakal mencari data, lalu mengedit data. Nah, di sini setelah mengedit data, dia bakal masuk ke validasi. Di validasi, dia bakal terdapat decision. Nah, untuk decision ini, jika salah, dia bakal tampil pesan gagal, lalu bakal kembali ke menu edit data.
Namun jika true, dia bakal tampil pesan berhasil. Selanjutnya ada activity diagram hapus data. Ini untuk activity diagram hapus data, di sini aktor dapat memilih data, lalu mencari data, hapus data, lalu terdapat desisi. Jika dia tidak konfirmasi tidak, maka dia bakal kembali lagi bakal dia masuk ke tampil daftar data dan kembali ke pilih data. Lalu untuk jika konfirmasi ya, dia bakal menghapus data dan tampilkan pesan berhasil bahwa data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya ada activity diagram menampilkan data. Di sini aktor bakal masuk ke pilih menu, lalu dari pilih menu dia bakal terdapat decision, di mana jika data ada, dia bakal menampilkan data, namun jika false, maka data tampil data kosong. Baik, activity diagram sudah, selanjutnya kita bakal masuk ke sequence diagram. Di sini sequence diagram terdapat sequence diagram login dari sistem ya. Di sini kita dapat lihat terdapat objek dashboard, aktor, login, dan objek login dan database server. Di sini aktor pertama bakal menginputkan username dan password untuk masuk ke objek login dengan message sinkronus ya. Lalu di sini dari objek login dia bakal message ke objek database server untuk mendapatkan username dan password. Lalu di sini bakal terjadi return call untuk mengecek apakah valid gitu akunnya. Lalu jika di sini login gagal, dia bakal masuk kembali ke objek login. Namun jika berhasil, dia bakal langsung masuk ke dashboard. Dengan tipe message-nya itu asynchronous. Selanjutnya di sini terdapat sequence diagram logout. Di sini ada aktor, objek logout, dan login. Di sini aktor bakal masuk ke objek logout dengan tipe message-nya asynchronous. Lalu setelah logout dia bakal terdapat return call ke objek logout sendiri untuk menutup sesi. Lalu setelah itu dia bakal sinkronus ke objek login untuk kembali ke menu login lagi. Ketiga itu ada sequence diagram untuk menambah data. Di sini sequence diagramnya terdapat aktor, objek login, database server, dan tambah data. Di sini aktor dapat menginputkan username dan password untuk masuk ke objek login, lalu bakal menuju ke objek database server dengan message-nya itu sinkronus. Lalu di sini bakal return call untuk mengecek validasi apakah akunnya tersedia gitu. Jika login berhasil dia bakal masuk ke dashboard. Lalu jika login gagal itu dia bakal masuk ke objek login lagi. Lalu di sini dari aktor juga dia bisa melakukan pesan asinkronus, yaitu untuk membuat atau tambah data. Jadi setelah melewati objek login dan database server, dia bakal masuk ke objek tambah data untuk memvalidasi objek database server. Lalu jika data tidak valid atau gagal, maka dia akan melakukan pesan sinkronus ke tambah data kembali lagi. Namun jika valid, data valid, dia bakal masuk ke store atau di penyimpanan. Selanjutnya terdapat sequence diagram edit data. Untuk mengedit data di sini aktor dapat menginputkan username dan password ke objek login, lalu bakal di objek database server dia bakal melakukan validasi. Jika login gagal, dia bakal masuk kembali ke objek login, namun jika berhasil dia bakal masuk ke dashboard, objek dashboard. Lalu untuk aktor sendiri juga bisa langsung melakukan message asinkronus, yaitu untuk mengedit data. Lalu di sini terdapat validasi ke database server. Jika validasinya gagal, tidak valid, itu bakal gagal update. Namun jika valid, dia bakal masuk ke objek dashboard dan terupdate datanya. Selanjutnya di sini terdapat sequence diagram untuk menghapus data. Di sini sama, kurang lebih sama kayak sequence diagram yang di sini. Cuman bedanya di sini itu untuk menghapus data ya. Jadi setelah aktor login ke objek login, lalu mengecek objek database server untuk validasi,
Kalau berhasil dia masuk dashboard, jika gagal dia bakal ke delete. Nah ini aktor juga bisa melakukan message asynchronous untuk menghapus data dan bakal divalidasi oleh objek database server. Nah, di sini tidak ada pilihan gagal, jadi bakal langsung berhasil dan datanya bakal terhapus kembali ke objek dashboard. Selanjutnya ada sequence diagram untuk melihat data. Di sini aktor bakal menginputkan username dan password ke objek login, lalu objek database server bakal memvalidasi. Setelah itu kalau berhasil dia bakal masuk dashboard, namun gagal bakal masuk ke menu login lagi. Lalu di sini aktor bisa melakukan proses message asinkronus untuk melihat indeks ya, ke objek lihat data. Nah, lalu bakal di sini bakal divalidasi di objek database server. Lalu jika data valid dia bakal ditunjukkan langsung menuju objek tampil data dengan tipe proses itu asinkronus ya, melewati objek lihat data. Selanjutnya di sini ada perancangan basis data untuk database-nya. Nah, ini terdapat 40 tabel pada gambar ini. Seperti untuk database-nya itu ada admin, kas pengeluaran, jurusan, bank, karyawan, pendapatan siswa, kas pendapatan, siswa, siswa kelas, saldo bank, dan lain-lain. Terdapat 40 tabel dengan diikuti oleh atribut-atribut tabel database tersebut. Jadi untuk kesimpulannya dari jurnal ini, rancangan sistem informasi ini lebih fleksibel ketika dibangun berdasarkan OOAD daripada berbasis struktur. Karena desain sistem dengan OOAD dapat memperbarui sistem jika ada masalah dalam objek, bukan per item gitu. Nah, untuk sarannya sendiri ini dibangun dengan OOAD, namun banyak rancangan sistem dengan menggunakan beberapa metode seperti SSAD. Maka peneliti berikutnya perlu dikembangkan dengan rancangan berbasis SSAD. Baiklah, mungkin sekian untuk pembahasan jurnal kali ini, yaitu mengenai rancangan sistem informasi kinerja keuangan berbasis OOAD. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.